Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan cara perawatan stoma dan penggantian kantong stoma. Sebelum kita mulai, di sini kita ada alat dan bahan. Yang pertama itu di sini ada kantong stoma. Kantong stomanya ini kita pilih yang warna coklat. Biasanya warna coklat itu digunakan untuk pasien-pasien yang sudah mau pulang ke rumah yang tidak memerlukan lagi pemantauan. Kantong juga ada yang bening, yang biasa di rumah sakit itu untuk memantau kondisi stoma dan fesesnya. Terus yang berikutnya, di sini kita ada plastik nanti digunakan untuk menandai area stoma dan ada spidol untuk menandai plastiknya. Terus di sini juga ada cairan NaCl, ada kapas alkohol, ada gunting, gunting dan handscoon beserta sabun. Oke, langsung saja kita mulai ke tindakannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Ahmad dan ini teman saya Bagas. Pada pagi ini kami yang perawat di Mas ini. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Cocokkan dengan bilangnya ya. Oke, kalau cocok, Pak, pada pagi hari ini Bapak akan mendapatkan perawatan dan penggantian kantong stoma. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau pasiennya bersedia, kita siapkan alat dan bahan. Kalau semua sudah siap, kita cuci tangan, kita dekatkan alat dan bahan ke pasien. Yang pertama kita pasang perlak. Oke, seperti itu. Yang berikutnya kita dekatkan airbag dan ada kantong plastik juga untuk menaruh fesesnya yang lama. Nah, selanjutnya kita pakai handscoon bersih ya. Oke, setelah itu kita membuka kantong yang lama dengan mengambil kapas alkohol ya, kapas alkohol, terus kita berikan alkohol di plester stoma supaya lebih mudah untuk merekatkan. Oke, setelah kita berikan plester, buang ke dalam plastik, kita buka plastiknya ya. Seperti ini, terus kita kosongkan stomanya dengan cara kita membuka kita buka plastiknya. Kita kosongkan isinya, ini kita simpan, kita kosongkan isinya. Oke, setelah isinya sudah keluar seperti ini, lalu kita buka dari atas ke bawah. Pelan-pelan ya. Oke, sambil kita gulung, lalu kita buang seperti ini. Oke, setelah kita membuka kantong stoma yang lama, selanjutnya kita mau membersihkan stoma dengan cara mengambil kapas, terus dikasih air atau NaCl, terus kita kasih sabun, lalu kita bersihkan stoma yang bagian atas ya, dan kulitnya. Oke, buang di sini, lalu kita ambil lagi kapas, terus taruh air ya, lalu kita tanpa sabun, lalu kita bersihkan stomanya. Oke, setelah bersih kita ambil kapas yang kering ya, lalu kita keringkan pelan-pelan. Nah, setelah kering kita buka handscoon, lalu kita kaji kondisi stoma. Kondisi stoma yang baik itu adalah yang berwarna merah ya, segar seperti ini. Terus dia jaraknya sekitar 1-2 cm dari kulit, tidak ada lecet, dan stomanya terlihat sehat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan kantongnya ya, ini kantongnya kita pakai ganti handscoon. Kita tadi juga melihat karakteristik fesesnya seperti apa, apakah dia cair atau padat ya, terus lokasi stomanya itu berada di mana. Oke, kita pakai handscoon, terus kita siapkan kantong yang baru. Nah, ini kantong yang baru. Yang pertama kita mau mengukur, ini kan ada nomornya. Sebenarnya ada namanya start stoma, tapi karena kita tidak punya itu, kita bisa mengakali menggunakan bagian dalam plastik yang steril seperti ini. Terus kita tempelkan ke stomanya, lalu kita berikan tanda seperti ini. Ya, berikan tanda seperti ini. Lalu setelah kita dapat tandanya seperti ini, lalu kita cocokkan dengan lubang di
kantong stoma yang mau kita gunting. Nah, ini kita dapat ukurannya itu nomor 35. Lalu kita bisa menggunting di sini dengan cara guntingnya ini kita tarik ke belakang, terus kita masukkan ke dalam, lalu kita gunting nomor 35 memutar seperti itu. Jadi sambil kita gunting. Nah, setelah kita gunting, bagian dalamnya ini kan kasar. Nah, kita haluskan dengan menggunakan jari kita, ya. Kita haluskan menggunakan jari kita bagian dalamnya dengan cara kita putar-putar seperti ini sampai dia halus. Oke, setelah sudah halus, kita buka plastiknya dari bawah. Karena untuk memasang kita dari bawah, kita buka dari bawah, terus kita pasang pelan-pelan. Oke. Nah, untuk posisi stoma, kalau misalnya pasiennya lebih banyak beraktivitas seperti biasa, boleh sudutnya 90 derajat seperti ini. Tapi kalau dia masih banyak berbaring seperti di rumah sakit, boleh sudutnya 45 derajat atau miring ke sini, untuk memudahkan pengeluaran fesesnya. Nah, setelah rapat, ya seperti ini, kita boleh kancingkan. Ini kancingnya itu menghadap ke dalam, ya. Terus ini kita rapikan. Ya, setelah itu kita buka handscoon, lalu kita rekatkan area sekitar stoma dengan tangan seperti ini supaya hangat agar lemnya lebih kuat. Kita susur sekitar stoma, jangan sampai ada kebocoran, dan pastikan semua plester sudah merekat dengan sempurna. Oke, setelah itu selesai, kita catat semua tindakan yang sudah dilakukan. Nah, kapan ini dikosongkan? Ini dikosongkan ketika dia sudah seperempat, Mas. Seperempat isinya, baru kita kosongkan kantongnya. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.